Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Teknik Informatika Reguler L1 akan mempresentasikan laporan hasil percobaan metodologi penelitian yang berjudul mengukur kinerja support vektor mesin atau SVM menggunakan metode mesin learning. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Dewa Sefazaki, 2 Iman Karazi Samshidi, 3 Indra Juliansyah Putra, 4 Apandi Arizal, 5 Anharul Zikri, dan keenam saya sendiri Putri Angel Saraswati. Pertama, yang melatar belakangi kami melakukan percobaan ini karena banyaknya cuitan di Twitter terkait Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga dapat digunakan untuk analisis sentimen guna memahami pandangan publik terhadap isu ini. Adapun metode yang kami gunakan dalam percobaan ini akan dijelaskan oleh Dewa Sefazaki. Kepada Zaki, saya persilakan. Baik, Angel, terima kasih telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan. Yang pertama itu dataset. Dataset yang kami pakai adalah dataset tweet sentimen Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berisi 900 tweet dengan masing-masing tweet memiliki label positif atau negatif. Lalu yang kedua, pemrosesan atau pre-processing. Kami juga menerapkan pre-processing pada percobaan kami yang bertujuan untuk membersihkan, mengintegrasikan, mereduksi, dan mendiskritisasi data. Lalu untuk fitur ekstraksi sendiri kami menggunakan dua teknik, yaitu TF-IDF dan back of words. Yang pertama TF-IDF. TF-IDF itu adalah teknik yang digunakan untuk mengukur seberapa sering munculnya dan seberapa penting suatu istilah dalam sebuah dokumen. Lalu teknik kedua, back of words. Teknik ini mengekstraksi kata-kata atau fitur yang terdapat dalam sebuah kalimat, dokumen, dan jenis teks lainnya dan mengelompokkannya berdasarkan seberapa sering kata tersebut digunakan. Lalu fitur selection. Untuk seleksi fitur yang kami gunakan ada dua, yaitu teknik Chi-square dan CFS. Yang pertama Chi-square. Chi-square ini digunakan untuk mengukur sejauh mana fitur tertentu berkaitan dengan kelas atau label yang ingin diprediksi. Lalu yang kedua itu CFS. CFS mengevaluasi hubungan antara setiap fitur dengan variabel target, serta hubungan antara fitur-fitur tersebut, untuk menentukan fitur-fitur mana yang paling informatif dan harus dipertahankan untuk permodelan. Lalu untuk algoritma klasifikasinya kami menggunakan SVM. SVM sendiri adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam pembelajaran mesin dengan pendekatan super learning dan sering digunakan dalam pengklasifikasian gambar dan teks. SVM mengubah titik-titik data ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan secara linear. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Zaki atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu eksperimen dan evaluasi serta hasil dan analisis dari percobaan yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Anharul Zikri. Kepada Anhar, saya persilakan. Baik, terima kasih Putri Angel Saraswati atas waktunya. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen ini dimulai dengan tahap yang kritis, yaitu pembagian dataset yang tersedia menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan sebesar 80% dan data pengujian sebesar 20%. Selanjutnya, setelah dataset terbagi dengan baik, langkah selanjutnya adalah melatih model support vector machine atau SVM menggunakan data pelatihan. Data pelatihan ini telah melalui dua tahap yang penting, yaitu ekstraksi fitur dan seleksi fitur. Kemudian selanjutnya evaluasi model, langkah kritis dalam penelitian ini. Kinerja model SPM yang telah dilatih akan diukur dengan menggunakan berbagai matriks evaluasi yang telah disiapkan, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian hasil dari percobaan penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami dapat memberikan hasil evaluasi pengukuran data yang paling optimal dengan menggunakan metode fitur ekstraksi back of words, metode seleksi fitur non, kernel RBF, nilai C sebesar 10, jumlah data 720, nilai gamma, scale, dan jumlah fitur 3072, yang menghasilkan beberapa output presentasi sebagai berikut. Precision sebesar 73%, recall sebesar 82%, akurasi sebesar 76%, dan F1 score sebesar 77%. Terima kasih, saya kembalikan kepada Putri Angel. Baik, terima kasih kepada Anhar atas penjelasannya. Selanjutnya, adapun diskusi yang telah kami dapatkan dari percobaan ini akan dijelaskan oleh Iman Karazi Samsidi. Kepada Iman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang diskusi. Jadi dalam diskusi hasil analisis sentimen terhadap dataset Pilkada DKI 2017, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kualitas dataset dan metode. Kualitas dataset sangat mempengaruhi hasil analisis sentimen. Dataset yang buruk atau tidak representatif dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, pastikan dataset yang digunakan adalah representatif. Yang kedua ada penggunaan kernel RBF. Penggunaan kernel RBF dalam model SVM menghasilkan variasi hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kernel linear. Namun perlu diperhatikan bahwa beberapa model kernel RBF memiliki akurasi yang rendah. Yang ketiga, seleksi fitur Chi-square. Penggunaan seleksi fitur Chi-square memberikan hasil yang baik dalam presisi, terutama dalam kernel linear. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan kernel RBF dan dengan seleksi fitur Chi-square cenderung memberikan hasil yang buruk. Selanjutnya, pengaruh nilai C dan gamma.
Nilai C dan gamma adalah parameter penting dalam model SPM. Namun, peningkatan nilai C atau gamma tidak selalu meningkatkan hasil evaluasi. Beberapa model dapat memiliki hasil yang lebih baik dengan nilai C dan gamma yang lebih rendah. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Tidak terdapat perbedaan besar dalam hasil antara ekstraksi fitur TF-IDF dan BOW. Kedua metode ini memberikan hasil serupa, menunjukkan bahwa pemilihan metode ekstraksi fitur mungkin bukan faktor penentu utama dalam. Selanjutnya, jumlah fitur. Jumlah fitur yang digunakan dalam model tidak memiliki dampak besar pada hasil evaluasi. Model dengan jumlah fitur yang lebih rendah memiliki kinerja serupa dengan model yang menggunakan jumlah fitur yang tinggi. Selanjutnya, akurasi keseluruhan. Secara umum, akurasi sebagian besar model berkisar antara 0,7 hingga 0,7. Namun, akurasi tidak selalu mencerminkan kualitas model. Evaluasi juga harus diperhatikan oleh matriks lain seperti presisi, recall, dan F1 score. Kemudian, pemilihan kernel yang tepat. Kernel yang dipilih, linear atau RPF, dapat mempengaruhi kinerja model secara signifikan. Ya, hasil model spesifik, beberapa konfigurasi model dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam precision, recall, dan F1 score. Overfitting. Beberapa konfigurasi model, terutama yang menggunakan kernel RPF dengan gamma sama auto, dapat menunjukkan tanda-tanda overfitting dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang lebih rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iman atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan lampiran hasil percobaan yang akan dijelaskan oleh Indra Julian Syaputra. Kepada Indra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah dilakukan pengujian beberapa parameter, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, penggunaan hyperparameter. Nilai hyperparameter seperti C dan gamma dalam model SPM memiliki pengaruh di beberapa kondisi. Kemudian pentingnya pemilihan kernel. Pemilihan kernel linear atau non-linear seperti RBF sangat mempengaruhi kinerja model. Kemudian seleksi fitur. Ekstraksi fitur dan seleksi fitur memiliki dampak yang signifikan pada kinerja model. Akurasi keseluruhan. Akurasi keseluruhan dari percobaan yang kami lakukan berkisar antara 70 hingga 75%. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada bagian 8. Oke, di bagian ini ada tabel dan grafik perbandingan nilai dari penggunaan berbagai parameter, namun kita akan fokus ke grafik. Mari kita lihat ke grafik lancat yang berisi perbandingan akurasi antara penggunaan fitur extraction TF-IDF dan BOW dengan berbagai parameter. Pertama, ketika gamma sama dengan scale, BOW memiliki akurasi yang relatif stabil di sekitar 75-76%, sedangkan TF-IDF memiliki akurasi yang lebih rendah, beberapa di antaranya di bawah 60%. Ini menunjukkan bahwa BOW lebih baik dalam kasus ini. Selanjutnya, ketika gamma sama dengan 0,1, BOW masih lebih baik dengan akurasi sekitar 75%, tetapi ada satu kondisi di bawah 60%. Sementara itu, akurasi TF-IDF sangat fluktuatif, beberapa di bawah 60%, menunjukkan kembali bahwa BOW lebih unggul dalam situasi ini. Yang terakhir, keduanya, baik BOW dan TF-IDF, memiliki beberapa hasil di bawah 60%. Ini menunjukkan bahwa parameter gamma sama dengan auto tidak lebih baik dari dua nilai gamma sebelumnya. Dari ketiga grafik, kita juga bisa melihat bahwa parameter gamma ketika kernelnya linear tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kedua metode fitur extraction, baik BOW maupun TF-IDF. Karena gamma digunakan dalam algoritma SPM yang menggunakan kernel non-linear seperti RDF. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indra atas penjelasannya. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan kode program untuk percobaan ini yang akan dipraktikkan oleh Avandi Arizal. Kepada Avandi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah kami buat. Ini merupakan file main.py-nya yang berguna untuk menyaring data dari dataset itu untuk codingan yang kami ubah, yaitu pada pemilihan ekstraksi fitur kami menambahkan fitur BOW dan pada pemilihan seleksi fitur kami menambahkan fitur CFS. Berikut merupakan hasil tabel perbandingannya. Langsung saja kita tes prediksinya. Di sini kami menggunakan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama berupa sentimen positif, yaitu apapun hasilnya harus tetap kebanggaan kami. Mari kita akan langsung. Ya, hasilnya adalah pitch positif. Kemudian hipotesa yang kedua yaitu berupa sentimen negatif dengan teks banyak rakyat yang memilih golput. Mari kita coba. Ya, hasilnya adalah bersentimen negatif. Dapat kita tarik kesimpulan sementara bahwa metode yang kami gunakan yaitu BO itu cukup akurat ya. Mungkin sekian dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Avandi. Baiklah, dari seluruh penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis sentimen sangat bergantung pada kualitas dataset yang digunakan dan metode yang diterapkan untuk mencapai akurasi terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.